masih tabu bicara kesehatan reproduksi? Takut stigma kalau bicara organ reproduksi, seksualitas, dan relasi? Akibatnya, aborsi, seks bebas, dan kekerasan terjadi. Di sini kamu diberdayakan untuk memahami bahwa betapa pentingnya dirimu dan luasnya potensimu. Kamu sungguh berarti untuk Indonesia ke depan nanti. Don't worry, ada aku, sahabatmu. Hai sahabat, banyak banget anak muda yang fokus pada pernikahan impian. Pernikahan yang Instagramable. Kadang lupa sama hakikat pernikahan itu sendiri, yaitu merencanakan kehidupan berkeluarga. Mengapa perlu banget sih direncanakan? Karena yang direncanakan aja belum tentu berhasil, apalagi tidak direncanakan. Yakin siap nikah? Cek dulu kesiapanmu. Bersama aku Astri, don't worry, ada aku sahabatmu. Menikah adalah menjalani kehidupan yang sesungguhnya. Alih-alih ingin bahagia, malah akhirnya membawa petaka. Maka diperlukan sebuah kesiapan pernikahan untuk membentuk sebuah keluarga yang didambakan. Menikah merupakan salah satu perintah Tuhan. Pastikan sebelum menikah kita sudah siap dan sudah bersahabat dengan diri kita sendiri. Kita harus bahagia dulu. Karena menikah bukan hanya mencari kebahagiaan saja. Sahabat, sebelum kamu memutuskan untuk menikah, maka perlu banget nih kamu tahu 10 dimensi kesiapan berkeluarga. Yang pertama, kesiapan usia. Usia ideal pasangan muda untuk menikah adalah 21 tahun pada perempuan dan 25 tahun pada laki-laki. Mengapa demikian? Karena usia ideal berhubungan dengan usia siap atau tidaknya kalian berdua dari segi fisik, mental, hingga finansial. Tentunya untuk menjalani sebuah pernikahan. Jika dikaitkan dengan kematangan alat reproduksi, hal ini sangat berpengaruh pada proses kehamilan. Kematangan ini tidak hanya dibutuhkan pada calon pengantin perempuan, tetapi juga laki-laki. Jangan sampai terlalu muda ya. Yang kedua adalah kesiapan fisik. Dengan kondisi kesehatan yang prima pada kalian berdua, maka calon pengantin bisa melaksanakan tugas sehari-hari sebagai suami maupun istri dengan baik. Bukan hanya kelihatan ganteng dan cantik ya ketika saat pesta pernikahan. Yang ketiga adalah kesiapan finansial. Saat menikah, tentunya kebutuhan akan bertambah. Selain kalian berdua akan hidup bersama, tanggung jawab pun akan bertambah ketika punya anak. Jadi sangat penting nih buat kalian sebagai calon pengantin untuk betul-betul bisa mempersiapkan kondisi keuangan. Pastikan kalian punya sumber keuangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Maka sebaiknya diskusikan dengan pasangan untuk mempersiapkan rencana masa depan yang tentu saja dibutuhkan perencanaan keuangan yang matang. Keempat adalah kesiapan mental. Kesiapan mental sangat diperlukan dalam membina keluarga. Usia ideal menikah juga mempengaruhi kondisi mental yang matang bagi calon pengantin. Dalam hidup berkeluarga, pasti akan ada tantangan permasalahan yang harus dihadapi oleh kalian berdua. Di sini nih kesiapan mental akan diuji. Calon pengantin dituntut untuk tangguh, tidak mudah putus asa, dan dapat saling menguatkan dan memberi semangat pada pasangan untuk sama-sama, untuk bersama menghadapi masalah. Semua kualitas diri calon pengantin dapat dimiliki ketika kalian mempunyai mental yang kuat. Kamu masih suka ngambekan nggak? Suka nyalahin satu sama lain nggak? Pikirin lagi deh, kamu siap menikah apa enggak? Yang kelima adalah kesiapan emosi. Kalau kamu sudah punya pasangan dan memastikan akan hidup berkeluarga, tentunya kalian berdua harus belajar menjadi seseorang dengan pengertian dan memahami pasangan. Kebayang nggak sih? Nggak enak kan kalau setiap ada masalah, pasangan jadi gampang marah dan tidak mau ngalah.
Oleh karena itu, penting bagi calon pengantin untuk belajar mengelola emosi. Yang keenam adalah kesiapan sosial. Katanya kalau pengantin baru rasanya dunia milik berdua. Boleh aja sih, nikmatin masa-masa indah berdua. Tapi perlu diingat nih, ada tetangga. Sebagai keluarga baru, kalian berdua perlu nih mengasah kepedulian dan kepekaan akan kondisi sekitar. Kalian berdua pasti merasa tenang dan senang apabila lingkungan sekeliling kalian bisa peduli dan saling membantu ketika dibutuhkan. Jadi, prinsip kekeluargaan dan gotong royong harus selalu dijaga ya. Yang ketujuh adalah kesiapan moral. Saat kalian berdua memutuskan untuk membangun keluarga, maka kalian harus punya pondasi yang kuat akan nilai-nilai moral yang baik, seperti kejujuran, integritas, etika, juga dalam agama. Apalagi nantinya kalian akan menjadi calon orang tua yang dituntut untuk mendidik anak. Anak yang tumbuh dalam keluarga dengan pondasi moral yang kuat akan mudah beradaptasi menjadi pribadi dengan moral yang kuat juga. Yang kedelapan adalah kesiapan interpersonal. Karena nantinya kalian akan hidup bersama setelah menikah, pastinya nih akan sering menghabiskan waktu bersama. Jadi kalian berdua harus punya kemampuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik. Gak ada salahnya untuk berdiskusi tentang love language masing-masing agar selalu mendapatkan kehangatan dalam berkeluarga. Yang kesembilan adalah keterampilan hidup. Keterampilan dasar dalam berumah tangga perlu banget kalian kuasai, seperti membersihkan dan merapikan rumah, memasak, kemampuan dalam pengasuhan anak. Kemampuan ini harus dimiliki oleh kalian berdua ya, baik laki-laki maupun perempuan. Yang ke-10 adalah kesiapan intelektual. Kesiapan intelektual bisa diwujudkan dari kemampuan mencari informasi seputar pernikahan dan keluarga. Tentunya informasi yang benar ya, dan jauh dari hoax. Kalian berdua harus bisa memilih mana sumber informasi yang valid dan tidak. Kali ini, kamu sudah tepat mencari informasi yang valid di Aku Sahabatmu. Sahabat, masih yakin sudah siap menikah? Sahabat, luangkanlah waktu terlebih dahulu untuk berbicara pada diri sendiri, bersahabat dengan diri sendiri. Pastikan kamu sudah bahagia dulu. Untuk selanjutnya, kamu tentukan keputusan besarmu untuk menikah.